Sobat Viral, semangat hari Senin, ye. Kembali lagi Jure Viral hari ini, Richard Ricardo, senang banget. Dan mungkin bukan hanya Richard, tapi karena semua yang lagi menantikan tiketnya Coldplay juga senang banget karena akan segera dijual tiketnya. Buruan lo war ya. Siapa yang beruntung kira-kira ya kan? Ini kan karena bentar lagi nih akan apa namanya istilahnya tuh diwar ya. Dibuka gitu. Nah, siapa yang mau yang nge-war yang beruntung? Karena Coldplay ini kan pertama kali datang ke Indonesia dan fansnya tuh banyak banget ya kan, dan officially mereka akan perform di tanggal 15 November 2023. Finally datang ke Indonesia di GBK ya. Dan bintang tamu kita yang satu ini juga dia mau nge-war juga karena dia suka banget sama Coldplay dan lagi viral banget dan lagi ada di mana-mana programnya ya. Langsung aja ada Umi Query. Umi. Icat, ini adik aku. Iya, adik kakak Icat. Iya benar-benar. Dari zaman 2015. Iya, dari zaman kita ngelenong ya. Umi waktu dari kita naik Grand Max baru. Iya benar. Dari zaman ke Icat ngondek sampai sekarang masih ngondek ya. Iya. Iya benar. Sampai aku inget banget pertama kali ketemu kamu itu. Aku nunggu di lampu merah sebelum Tebet kayaknya. Iya. Ya karena kan? mau nunggu jemputan. Jemput. Terus aku jemput sama Kak Adit. Pokoknya naik Grand Max itu. Terus kamu masuk terus ketemu baru Kak Icat gitu. Iya benar. Aku ingat. Jadi Umi Query ini aku udah kenal lama banget nih Sobat Viral karena kita tuh satu sanggar Ananda, Lenong Bocah ya kan gitu. Dulu aku kenal Umi tuh, Umi makanya masih SMP ya? SMP. Iya kan? Sekarang Umi udah 22 tahun. Bener. Katanya juga dengar udah punya pacar ya? Udah punya. Udah direstuin sama Mama boleh? Boleh lah, kan udah 22. Iya bener. Bener. Karena dari zaman aku pertama kenal Umi kemana-mana selalu bareng mamahnya gitu. Jadi memang mamaku selalu support, mamaku manajerku Umi ya gitu ya. Mama Mia banget ya Mia. Iya bener. Mamaku manajerku, mamaku surgaku kan konsepnya. Itu. Dan mamaku impersonateku gitu. Ya. Umi kenapa sih kayak mau bikin video kayak mama gitu ngerjain mama banget? Bukan, jadi tuh itu awalnya 2020 kan, pandemi kan. Terus? Ya udah kita nggak ada kegiatan dong, pandemi di rumah semua pada takut keluar gitu kan. Akhirnya? Tiba-tiba emak gue merong mulu tiap hari, marah aja tiap hari kayak punya anak perawan gak ada ngebantuin emaknya. Ngoceh aja, gue lagi tidur ngoceh aja. Gak ada, udah man gue dulu mah, gue mah rajin bantuin emak gue gitu. Tapi itu kata-kata persis seperti itu? Persis. Dan Umi impersonate-nya lip sync atau gimana? Enggak, sama. Sama kayak mama. Terus ya udah Umi bikin aja lagi, pokoknya males. Kan anak-anak perempuan kan pada males kan, anak-anak perempuan sekarang kan. Enggak juga deh kayaknya. Enggak ya? Aku Umi doang deh kayaknya. Umi jangan bawa nama orang lain deh, jangan bawa geng deh. Iya bener. Tapi akhirnya bikin impersonate terus itu videonya FYP viral. FYP karena ternyata itu relate sama mereka. Iya, banyak bener. yang komen kayak emak gue juga marah-marah di rumah gue nggak ini gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu ya Sobat Viral ya, kalau ngeliat mamanya Umi tuh lucu banget tau. Memang mamanya juga komedian. Kayaknya Umi ini nurun dari mama yang bakat komedinya ya. Kayaknya iya ya, soalnya Papa diem. Dia Betawi tapi diem papa. Soalnya gini, kalau mamanya Umi tuh talkative gitu, jadi kayak seru aja gitu kalau misalnya ngobrol bincang-bincang sama mamanya Umi tuh ya kan. Aktif dia ngomongnya Aktif. ya. Ngomongin tentang nge-war, emang mau nonton Coldplay? Mau dong Kakak Icat. Gue nggak tahu caranya nge-war kan gimana sih. Besok ya tanggal 17 Mei kalau nggak salah. Iya, susah Kak Icat nge-war kayak gitu, nggak bisa. Minta lah sama ini calon mertua Andre Taulani. Bener ya, iya, coba ya. Nonton aja ada orang-orang dalam ada iya, ya. Iya bener sama Kenzi ya. Ngomongin tentang Umi ini kan identik sekarang tuh Umi lagi deket-deketin, lagi jomblang-jomblangin sama Kenzi, anaknya ke Andre Taulani. Tapi kalau misalkan Sobat Viral nih yang masih penasaran siapa sih sosok Umi Query ini, kita ada beberapa video mengenai Umi. Kita lihat yuk, check it out. Iya. Diam seperti pemalu, bergerak jadi mantu mamamu. Tinggal di mana? Di BSD tante. Wah bagus dong ya, Tangerang ya. Bukan tante, Bekasi sonoan dikit. Tambun. Skip. Hah? Tambun. Siapa yang nyari anak Tambun? Hah? Jauh banget tuh, malah jalanannya berlobang. Siapa sih wali kotanya? Macet lagi. Nggak, skip. Betul. Tapi tante izinin aku jadi mantu tante. Kita tuh agama udah sama tante ya. Masa
Ini bentengnya tuh begitu tinggi cuma gara-gara Bekasi, Jakarta. Aku bisa tinggal di Jakarta, tante. Anak tante juga bisa tinggal di Bekasi. Tolong, tapi tante izinin aku. Jangan di skip. Nah, bener Joy. Uangnya dia pas gimana? Tapi dong janji. Nggak dijual kan ya mbak ya ini ya mbak tuh nggak dijual sama mbaknya tuh kan bener nggak boleh makan anak kecil, nggak boleh, ini bukan makanan anak kecil kan mbak ya. Iya tuh nggak dijual sama mbaknya cuma pajang aja di sini biar bagus. Pencet lagi dagangan orang barangan aja lo, malu-maluin. Iya mbak, mama bawanya cuma segitu duitnya, bulan corona nggak di penghasilan bapak lo. Dadah, makan dulu nih, udah siap. Ayo, makan dah. Anak, nonton drakor mulu, mata jadi sampai lawan arah. Nah, apaan nih? Ayam lagi. Kayaknya hitam banget nih ayam nih, ayam cemani ya. Dikecapin. Ayam lagi. Bosan. Makan ayam lagi. Nikmat dunia. Umi seleraku. Makan mie lo ya? Lu bener-bener kebangetan lo, ha? Udah gua bilangin makan ayam udah gua gorengin, masih aja makan Indomie lo. Ini ciri-ciri alam durhaka nih begini nih. Ya lagian masaknya ayam mulu. Hei, gua capek ya beli tuh ayam. Itu ayam boiler. Bukan boiler. Ya? Selalu tahu. Udah makan aja mie, ah? Besok gak bakalan gue masakin lagi lo. Makan aja terus mie. Sampai usus lo buntu. Gak ada jalan lagi. Iya enggak gitu juga maksudnya. Bodoh amat. Selalu. Oke, kenapa Mi tutup muka? Malu Mi, lihat muka sendiri Mi. Lihat video-videonya malu Mi. Jadi itu adalah video-video TikToknya Umi yang awalnya relate dengan itu video TikToknya Umi yang awalnya relate dengan banyak banget remaja-remaja Umi ya. Iya. Itu ide dari mana sih bikin video-video kayak gitu? Ide sendiri. Pandemi itu. Pandemi iya. Cuma apa ya? Lebih suka video-video relate karena orang banyak ngerasa gitu. Kayak gitu kan pasti Mak suka marah kan kalau kita udah dimasakin terus makan mie kan pasti marah nggak? Mamanya Umi gitu nggak? Iya, itu kan dari inspirasi dia. Jadi itu emang cerminan mamanya Umi banget ya gitu ya? Iya, itu dia banget. Ponakan aku minta Kinder Joy juga dimarahin kan. Iya benar. Gitu. Jadi mama pada umumnya ya? Mama pada umumnya. Mi, tapi pas Umi FYP dan juga viral di TikTok, itu gimana Umi? Ada komen-komen gimana? Ada yang pro, ada yang kontra, atau ada haters, ada lovers, atau gimana? Kayaknya kalau haters nggak ada deh. Jadi emang lucu-lucuan aja semuanya? Hampir lucu-lucuan. Kalaupun ada, dibalasnya lucu lagi. Kayak kadang Umi tuh berani gitu loh kalau ngebales haters kayak bacot gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Kayak udah abis itu nggak Umi tanggepin. Kayak cuma ngomong gitu aja ngebalesnya. Terus Umi dari situ banyak video-video yang dibikin akhirnya? Sampai akhirnya Umi kembali lagi ke layar kaca, ya kan? Iya, bener. Itu juga iseng, nggak yang kayak bener-bener nggak tahu bakalan FYP apa kayak gimana di TikTok. Tapi Ami ya, iseng. Ini kita lihat ya, kayak misalnya Kak Icat nih, lihat nih Umi ini nih, kalau kita ketik nama Umi gitu ya, itu tuh Umi tuh kayak pas muncul tuh langsung kemana-mana gitu Umi, langsung banyak menjamur gitu loh Umi. Jadi kayak orang tuh kayaknya penasaran banget pengen tahu sosoknya Umi. Umi ini siapa sih? Umi ini seperti apa sih? Lucunya gimana sih gitu Umi? Tapi untuk Umi sendiri, Umi ngerasa lucu nggak sih Mi? Nggak tahu ya. Bakat itu natural aja. Natural aja. Karena di zaman kecil aja Umi udah nyablak ya. Nyablak iya, kan sama kakak Icat dulu iya, kan. Bener. Terus Gila. dulu masuk sanggar siapa yang masukin? Mama atau Mama dulu sanggar. Terus abis itu Umi dulu juga yang pas lenong itu kan nggak kepilih jadi pemain tetap. Gara-gara kalah sama yang cewek-cewek cantik dulu. Umi ngerasa cantik nggak? Dulu enggak. Enggak. Sekarang? Dulu iya. Dulu sekarang iya dong. Iya sekarang iya dong. Iya dong. Kan perawatan endorse kan ada iya, kan. Iya, bener-bener.
Kalau dulu tuh masih kecil banget gitu ya. Masih udah hitam, rambut panjang, udah kayak jenglot. Bener. Iya kan? Enggak dong. Iya dong. Iya. Iya. Tapi Mi, apa namanya, dari syuting-syuting itu, Mama tuh memang udah nyuruh Umi jadi artis aja deh gitu. Iya, kayaknya kemauan Mama deh. Kemauan Mama terus doa-doa Mama kali ya. Tapi Umi menikmati. Pada akhirnya jadi kayak nggak bisa terlalu kerja yang dipush, maksudnya menjadi seseorang yang kerja ada bosnya banget, yang harus kerjain tugas ini, file ini, ntar dibawa ke ruangan saya gitu-gitu nggak bisa ternyata. Tapi kalau misalnya syuting Umi menikmati? Jadi emang nggak berasa capek ya Mi ya? Nggak kan, berasa. Umi ini kan mulai sibuknya kayaknya mulai sibuk lagi nih setahun belakangan ini ya Mi ya? Udah mulai di mana-mana Umi. Kalau dulu kan zaman dulu Umi kan dari Komedi Gaya Baru, Lenong Dadakan, terus ke Lenong Legenda, ya kan? Itu kan diimbangi dengan sekolah ya Umi ya? Iya, sekolah pada saat itu. Iya, sekolah sama UN tuh, jadinya agak. Jadi memang ya nggak syuting banget ya Mi ya? Iya. Yang ngerasa syuting banget sekarang? Nah itu gimana tuh sekarang setelah sibuk gitu, setelah gue Ertong loh Nek gitu? Enggak juga, enggak gitu. Nggak, maksudnya bukan ngerasa artis yang gimana, tapi artis tuh kayak kesibukannya memang jadi begini. Ada sibukan ya. Ternyata kerja dunia entertain begini ya. Justru seneng sih. Seneng ya? Justru seneng. Umi tuh seneng banget ngelihat perempuan-perempuan yang hobi banget kerja. Umi seneng banget ngelihat perempuan yang kayak tiap bangun pagi dia udah harus kerja, gapai cita-citanya, terus buat nyari uang, kali aja dia tulang punggung keluarga, itu demen banget Umi. Iya, bener-bener. Karena kayak apa ya, kayak wanita kuat aja gitu. Bener-bener. Umi ngerasa tulang punggung nggak? Enggak ya. Kalau kayak sih tulang lunak ya saya. Aku ngomong ya, tapi kelihatan ya. Iya, emang mengiyakan aja udah. Iya bener-bener. Lagi berusaha juga ini. Nggak bisa kan? Bisa nggak? Insya Allah. Doainnya Mi ya. Masa dari dulu sampai sekarang gini aja. Lunak mulu ya kan. Pingin dong bener. keras-kerasnya juga ya kan. Iya benar. Tapi kalau keras takut nggak laku deh Umi. Nggak bercanda ya. Oke. Tapi anyway ya, kalau ngomongin tentang Umi nih ya, Umi ini juga apa namanya, dibilang sama orang tuh kayaknya cepat beradaptasi gitu dengan senior-senior. Oh iya ya? Umi ngerasa takut nggak sih awal-awal gitu ketemu senior-senior yang wow gitu, mereka udah banget ya. Udah pelawak-pelawak yang handal gitu? Takut banget sih, awalnya takut banget. Awalnya kan lapor Pak kan, lapor Pak kan itu semua isinya orang-orang pinter banget kan. Umi tuh kayak kadang deg-degan, kayak bisa nggak ya. Nggak ngebuat lucu, harus lucu. Coba kayak gue bisa ngimbangin mereka, itu aja deh dulu deh. Minimal gitu ya? Lucunya urusan belakangan, yang penting bisa ngimbangin mereka nggak gitu kan. Dan akhirnya pas pertama syuting sama mereka? Alhamdulillah, langsung bisa ger cair. Gitu ya? Langsung bisa cair. Nah ya kan, dan ternyata disitulah Umi awal bertemu dengan para senior. Dan untungnya sekarang tuh senior yang sekarang nggak tahu ya dulu ya Kak Icat gimana. Tapi kalau sekarang tuh mereka tuh open banget gitu loh. Ngerangkul ya? Dari zaman dulu juga iya sih. Ya, ngerangkul, jadi nggak ada yang kayak senioritas, gue senior, lo junior, lo nggak boleh ini, lo nggak boleh itu gitu. Justru malah mereka ngasih kesempatan, ngasih ruang gitu. Dan memang kalau ya kesempatan tuh nggak datang ke semua orang ya, dan yang datangnya ke Umi manfaatin ya. Benar. Tapi katanya dengar-dengar katanya Umi di situ cinlok, bener sama Kenzi itu cinlok. Enggak ada kan Kenzi masih kecil. Gitu. Tapi mau nggak Umi? SMP. Mau nggak Umi? Jujur. Ganteng nggak Kenzi? Cakep lah pastilah. Iya. Masa enggak? Kan Om Andre banget, Om Andre kecil. Lebih suka Kenzi atau bapaknya? Bapaknya. Kita cari yang ujungnya aja. Iya gitu benar-benar. Kan? Ngomongin tentang Kenzi, kayaknya ini adalah foto-foto Umi juga ya. Bersama ada dengan Kenzi, dengan siapa. Umi deskripsikan ya beberapa foto ini ya. Kita lihat nih fotonya. Iya, Jang. Kita kan punya foto-foto mengenai Umi Query, ya kan? Ya ampun. Umi deskripsikan. Nah, ini Umi masih kecil. Kata siapa kayak jenglot, enggak cantik Umi. Ini SD. Iya, cakep. Ini SD. Kan pas ketemu kamu SMP. Iya, tapi ini Umi masih gemes gitu ya. Ini gemes. Gitu. Pengen Dede gemes. Pengen aku masukin ke dalam oven gitu. Ya. Jangan dong, aku popcorn. Ya. Bener. Lanjut. Lanjut. Nah, ini udah kenal Kak Ica. Ini zaman-zaman Lenong ya nih Mia?
Iya. Komedi gaya baru ya? Bukan, ini teater tawa. Oh, teater tawa dulu. Iya benar. Kan? Iya pernah juga Iya. teater tawa. Iya benar. Global ini. Terus lanjut lagi, ada foto-foto lagi. Nah, ini dia sosok ini. Ini. Udah lama nggak ketemu ya? Iya, Kadit, halo Kadit ya Kangen Gumai. banget. Terakhir kapan ya? Umi ya lupa lagi. Pokoknya sampai Umi peluk kayak ya Allah Kadit, Umi kangen banget gitu. Ngeliat sosok Kadit gimana sih Umi? Kayaknya berjasa banget ya Umi ya? Berjasa banget lah. Pertama berjasa, bener-bener guru, bener-bener mentor, bener-bener ngasih Umi kepercayaan, ngasih ruang, ngasih jalan, semuanya ke Adit. Karena kan kepercayaannya juga maksudnya setiap ada event apa, ada program apa, Kak Adit selalu ngepercayain Umi kan. Film juga Umi terlibat gitu. kan. Jadi Umi senang banget bisa dipercaya sama Kak Adit gitu. Karena Kak Adit tuh matanya nggak pernah salah. Instingnya tuh kayak ngeliat, oh nih anak pasti jadi, ini anak berbakat, nih anak tuh kayaknya punya potensi, itu dia tahu gitu ya. Dia tahu ya, hebat banget loh. Hebat banget Kak Adit, makanya gila dia. Buat ibu-ibu di luar sana, orang tua di luar sana, kalau bingung anaknya mau diarahin kemana, masuklah Sanggar Ananda ya kan. Untuk promosiin tuh Kak Adit ya kan. Kita kan Sanggar Bandung kan kayak Bandung dulu ya. Jadi emang siapa Kak Stephen? Iya Pak, sama Kak Adit juga, sama Koas juga. Iya pokoknya kangen deh masa-masa Sanggar ya Umi ya. Iya kangen ya lilin-lilin kecil. Emberan. Dari zaman dulu lilinnya kecil aja ya kan, gak gedong-gedong. Ember. Lanjut lagi, ada foto lagi nggak, Say? Cus. Nah, ini dia. Siapa sih? Oh Bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ini Mama ya. Umi juga dikasih namanya sama Mama. Umi kan artinya ibu juga ya. Umi Kulsum tuh kan nama panjang aku Umi Kulsum Kotrul Nada. Umi Kulsumnya tuh dari kakek, Kotrul Nadanya dari Mama. Jadi awalnya Mama cuma ngasih nama Kotrul Nada. Terus katanya Mama, Umi Kulsum itu dari kakek. Jadi kakek tuh bersikeras kayak dia harus dinamain Umi Kulsum ya. Kalau enggak, gue nggak mau dia jadi cucu gue gitu. Iya, namanya Umi Kulsum. Sama kayak ibunya Ayu Ting Ting loh. Iya, Umi Kulsum kan gitu. Kalau ngeliat sosok Mama seperti apa? Kak Adit kan guru ya. Kalau Mama gimana? Mama kayaknya apa ya? Gak bisa di describe gak sih? Maksudnya di saat semua orang mungkin gak percaya sama Umi, atau mungkin di saat semua orang underestimate atau kayak gimana, kan pasti Mama yang kayak nguatin. Number one-nya kan gitu. Ditambah mamanya Umi tuh memang yang aku tahu juga selalu support banget Umi dari zaman dulu tuh. Dari zaman Mama dulu. tuh support system yang paling penting Umi ya, paling utama ya. Makanya kayak kemana-mana sekarang sama Mama kan, karena nggak tahu ya, aku anak bontot kali ya, kemana-mana sama Mama. Jadi pengen ngabisin seumur hidup, maksudnya pengen bener-bener ngabisin sampai umur Mama tuh kita nggak tahu kapan tuh, pengennya sama Mama terus gitu, biar nggak ada rasa kayak kenapa dulu gue nggak deket ya, kenapa dulu nggak ada waktu banyak sama Mama gitu. Di ujung sana tuh ada mamanya Umi tuh mentesan air mata, Mama. Karena Mama pasti bangga dong, karena aku tahu banget nih perjuangan Umi itu dari kecil. Mama itu memang selalu support Umi, mengarahkan, dia tahu tuh bakatnya Umi itu kemana gitu kan. Sampai akhirnya sekarang Umi jadi seperti ini kan, berarti kepuasan dan kebanggaan bagi Mama. Iya, buat ya kan? Mama, buat Papa pasti. Karena kan perjuangan waktu dulu masak Sanggarnya juga kan bertiga-tigaan aja tuh. Aku Mama Papa, apalagi anak kecil paling bontot. Bener, aku jadi sedih deh. Oh, kangen Mama ya? Iya, kangen Mama. Beruntung lah yang masih punya Mama, orang tua terutama Mama ya. Ada lagi foto nggak sih? Ada lagi foto-foto lagi. Jangan sedih-sedih ah. Karena ada Umi sih kan, orangnya ceria. Aku menahan nangis nih, Pak. Malah aku yang nangis. Kita lihat lagi fotonya yuk. Ada lagi. Nah. Tapi kalau di sini Mi, kelihatan Kenzi itu kayak lebih dewasa dari Umi ya? Iya ya? Masa sih? Itu Umi tuanya. Chemistry sama Kenzi gimana sih cara nyatuin chemistry-nya? Tahu nggak sih, aku tuh backstage nggak ngobrol sama Kenzi. Jadi on the spot aja. On the spot. Kayak kalau orang mikir gue di backstage. Di briefing, ngobrol harus intens, kita harus chatan biar dapet chemistry. Enggak. Jadi ini spontan uhui gitu ya? Spontan uhui. Jadi pas masuk itu langsung improve aja. Paling kayak ada nanti kayak misalkan jinjin apa Kenzi, nanti Umi kayak gini ya. Oh iya Kak gitu. Tapi itu setelahnya kan? Bukan yang pertama kali. Bukan, yang pertama kali bener-bener on the spot banget itu. Tapi setelah itu juga kan image-nya jadi Umi Kenzi gitu. Ya. Kenzi gimana? Kenzi seneng nggak di
dijodoh-jodohin deket-deketin sama Umi gitu? Kayaknya nggak tahu sih. Tapi kan maksudnya akhirnya kan kalau di TV sekarang kalau ada Kenzi ada Umi gitu. Iya, dianya juga apa ya, orang itu bawaannya riang, positif. Kenzi itu kan demen nyengir ya. Jadi orang tuh ngeliat dia nyengir aja bawaannya, iya kan? Demen apa-apa nyengir, apa-apa, dia ngajak ngomong nyengir gitu. Jadi orangnya positif. Tapi gitu. tapi dengan dia nyengir gitu nggak beban juga ya karena dia deket sama Umi enggak ya? Nggak takut juga ya? Enggak ya Umi ya? Happy ya Mi? Iya, makanya kalau ada berita gimana Umi tanggapannya deket sama Kenzi, keluarga gimana? Ya keluarga sih santai ya. Santai ya. Keluarganya dia kayaknya yang gimana ya? Kayaknya nggak usah lah. Keluarganya dia yang ketar-ketir ya. Bener-bener. Tapi ya itu apa ya? Jadi ada sosok baru gitu di dunia komedi, di dunia industri entertainment tuh ada sosok baru Umi dan Kenzi gitu kan. Unyu-unyu deh kalian tuh. Iya, cerita-cerita remaja. Tapi kan itu ceritanya ya, karena kan Kenzi juga punya pacar juga. Kenzi kayaknya punya pacar ya? Aku kan? pernah nanya sama dia. Kenzi punya pacar nggak sih? Iya, Kak Umi lagi deket, doainnya gitu. Bener. Jadi kayak temen curhat jadinya. Pernah nggak sih di luar syuting jalan bareng sama Kenzi? Enggak. Oh enggak ya? Karena Kenzi juga takut kali ya kalau misalnya jalan sama Umi kan, kok bawa mbak gitu, kok kamu bawa mbak gitu ya? Enggak ya Mi ya? Iya benar kayak apa nih gitu, siapa ini abis ngambil rapot apa gimana? Iya benar. Tapi sering syuting di YouTube-nya bapaknya loh Umi. Iya, Taulani TV. Masih kok sampai sekarang. Iya makanya itu akhirnya Om Andre, manggilnya Om Andre ya? Om Andre. Jadi Om Andre akhirnya juga nge-hire Umi jadi talentnya apa gimana sih? Iya, buat program media di YouTube gitu kan, ada tuh yang dia makan-makan, nah Umi tuh yang isi gitu. Aku juga pernah lihat Umi makan-makan sama Kenzi juga gitu kan. Iya, gitu. Terus anaknya tuh Kenzi tuh ceplos-ceplos, entah dia tiba-tiba ngomong, iya kan Umi kita kan mau nikah kan gitu. Padahal bocah masih SMP, ada aja dia mah idenya. Ini nurun dari bapaknya juga ya? Nurun bapaknya emang, apa aja. Nah ini foto lagi ya? Foto lagi ya? Satu yang terakhir fotonya nih, ya kita lihat. Apa ini? Nah, inilah yang sesungguhnya ya kan. Mama gimana bisa tidak usah di. Iya, Umi ini katanya dengar-dengar kayak Cet, Umi udah pacaran berapa tahun ya? 3 tahun ya? 3 tahun sama dia. Siapa namanya Umi? Namanya Davin. Kenal di mana temen kuliah? Teman SMP Umi, teman kuliahnya. Ini pacar pertama aku loh. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang. Jadi emang pacaran baru pertama sama Davin? The one and only ya? Kayaknya dia belum sadar kan? Enggak dong. Kalau Umi ngeliat sosok Davin seperti apa sih? Apa sih Umi yang Umi sukanya Davin? Udah 3 tahun, 3 tahun bukan waktu sebentar loh Umi. Bener ya? Iya. 3 tahun itu udah mengenal sosok sama lain, tahu karakter gitu kan, tahu kebiasaan. Iya. Gimana Umi ngeliat sosok dia seperti apa sih Mi? Dia apa ya? Dia baik. Terus yang Umi suka juga dia tuh kalau udah ngerjain satu kerjaan tuh bener-bener harus apa ya, perfeksionis. Aku tuh suka banget tuh, maksudnya jadi kitanya ke bawah gitu loh. Jadinya kitanya juga bisa. Dia tanggapannya sama Umi sibuk gitu, jarang ada waktu ketemu gimana? Awalnya dia kayaknya susah ya, karena kan hampir kebanyakan ketemu sebelum sibuk kan. Sekarang ini ngeliat sibuk, dia jadi ngerasa kayak aku nggak ada waktu buat aku gitu-gitu. Ya kan. Cuma ya kalau ada waktu pasti disempetin. Akhirnya dia awalnya agak susah tuh Kak Icat. Dia sekarang udah kerja? Belum, baru lulus. Baru lulus kuliah. Terus akhirnya ya awalnya susah. Ya gimana ya, terus lama-kelamaan dia jadi ya udahlah, udah ngerti ini kerjaannya, ya mau diapain gitu. Yang asal dia bisa support kata dia. Asal kamu happy. Ngelihat Umi di TV dijomblang-jomblangin sama Kenzi gitu ya kan, meskipun kalau dia pun tahu kalau Kenzi masih bocah gitu ya. Tapi kan orang di luar sana, orang awam taunya kayak bener loh gitu ya. Enggak sih, dia juga kayak ya udah santai gitu ya? Aja. Malah kayak gak ada waktu, pengen banget dipertemuin malah sama Kenzinya. Maksudnya biar kenal ini gitu. Tapi dari dulu dia tahu kalau Umi itu emang komedian gitu. Tahu. Dari zaman Lenong itu. Makanya Umi tuh kadang nggak, ini pacar pertama Umi kayaknya nggak ada yang mau sama Umi. Gimana ya? Maksudnya susah pacaran sama orang yang harusnya lo tahu kerjaan gue dulu. Udah selebihnya terserah deh gitu. Dan dia tahu dan dia suka-suka aja gitu ya. Suka, malah dia kayak ngatain gitu, ih nenek-nenek gitu kan. Lenong kan suka jadi nenek-nenek, dasar nenek-nenek gitu. Cuma bercandain gitu aja gitu. Karena kan kebanyakan susah ya orang yang
sama orang entertain kan Iya. susah. Nggak tahu LS-LS-nya, nggak tahu ininya, nggak tahu. Tapi kalau ngomongin Davin berseri-seri loh Umi ya. Mau dibawa kemana sih Mi 3 tahun? Ini udah tahun keempat loh Mi. Udah Enggak, ini tahun Oh, ini ketiga. Ini baru ya. tahun ketiga. Mau dibawa kemana gitu hubungannya? Mau serius nggak sama Davin? Mau lah, semoga ya. Mama setuju. Mama setuju, pasti. Udah deket sama mama papanya juga. Jadi tinggal tunggu waktu aja ya. Tunggu waktu gitu. aja, karena kan umur juga masih muda kayak Iya ya, berkarir dulu aja. Berkarir dulu. Targetnya Umi nyari apalagi sih Mi? duit. Targetnya Umi di entertain ini gitu kan. Sekarang kan punya program sendiri udah kemarin ya kan. Sekarang juga lagi jalan program ini itu, syuting ini itu. Apalagi sih Mi targetnya pengen ngapain sih di entertain ini? Pengennya cepat berkembang, lebih berkembang lagi, lebih banyak program lagi. Pengen kayak siapa Umi? Pengen ke siapa? Punya ya? nggak ide panutan atau sosok idola? Kalau sekarang yang perempuan kayak Bu Ayu. Kayak Ayu Ting Ting. Iya, karena baik banget ya dia, low profile, walaupun namanya udah segede itu gitu, cuma baiknya minta ampun. Bekerja keras juga ya. Pekerja keras, makanya. Jadi Umi pengen kayak sosoknya kayak Ayu Ting Ting, banyak program juga di mana-mana. Banyak program. Disayangin sama semua TV Bener, gitu ya. sayang sama semua senior, bener. bisa adaptasi terus sama senior, jadi nggak ada circle-circlean. Waktu pertama kali Umi masuk Lapor Pak gitu terus ke program-program komedi, ada nggak ketakutan misalnya kayak paling takut ketemu sosok ini gitu? Paling takut kayaknya gue nggak bisa membawa dan tentang gimmick-gimmick sama dia gitu. Siapa? Siapa ya? Dulu jujur kayaknya dulu pernah di OVJ loh Mi. Iya, dulu aku pernah dengar kan. Pernah di OVJ itu pun kayaknya masih belum berani. Umi hebat banget tuh mentalnya langsung brek gitu membaur gitu Mi. Iya. Umi tuh kayaknya takut kayak kalau ketemu Bang Komeng nih, soalnya nggak pernah satu frame tuh sama Bang Komeng tuh. Karena Bang Komeng itu memang harus yang tektokannya cepet banget ya, karena memang beliau tuh hebat banget luar biasa. Beliau hebat banget. Yang lain juga pada hebat, cuma deg-degannya masih ada Kak Icat sampai sekarang. Kayak misalkan syuting sama Kak Icat aja sekarang tuh masih deg-degan Umi. Nggak tahu kenapa ya. Ya itu wajar lah ya. Wajar ya. Manusiawi gitu kan. Kayak bingung gitu apakah bisa ya. Ntar kalau gue diginiin gue harus apa ya gitu, gue harus gini nggak ya gitu. Tapi Mi, tuntutan dari teman-teman harus menuntut Umi lucu nggak sih karena berhubung Umi komedian? Kayak misalkan satu circle harus lucu, ada Umi lucu gitu. Punya geng tuh satu squad tuh cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Dia tahu Umi tuh kerjanya komedian. Ngelucu nggak sih Mi kalau di pertemanan? Enggak, cuma emang kayaknya udah kebawaan. Jadi kita ngomong apa aja udah pada ketawa gitu. Jadi nggak yang harus lucu dong, nggak lucu gitu. Natural aja. Natural. Keluarga, gimana keluarga tanggapannya? Keluarga alhamdulillah senang banget, pada nonton terus, pada nge-support terus, pada kayak sekarang tante sama om kayak, ayo foto dulu biar dikasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Ini keluarga aku, ini ponakan keluarga, aku. Iya. Gitu ya. Kalau itu keluarga pacar gimana? Mamanya, papanya tuh nganterin aku syuting Kak Icat. Benar. Pacarku nggak ikut. Mama bapaknya ikut. Ketemu mama, papa juga sering datang ke rumah gitu, santai dia tuh orangnya. Setelah sibuk di entertain, Umi genit nggak ada nggak sih? Itu lucu deh, itu lucu gitu. Atau siapanya Uminya? Uminya. Enggak lah, kan ada mama. Selain Kenzi kan Umi kan dipasanginnya sama stand up komedian, sama sama aktor-aktor gitu. Ada nggak sih Mi gemes-gemes kayak, ih gue suka deh gitu ya Mi? Enggak ya Mi ya? Enggak dong. Setia, Umi setia ya? Umi setia. Gitu. Umi setia, kan sama mama tuh, mama kan Iya. Mama. Kalau dianya Mi, dianya nggak tahu juga. Dianya nggak tahu kan anak Jaksel ya. Iya. Kita nggak tahu. Literally ya. Kita nggak tahu cabang yang ditaruh di mana, ya kan? Jangan negatif thinking loh Mi. Pusatnya kan di aku, tapi kan cabangnya kita nggak tahu. Cuma kayaknya insya Allah setia sih dia. Setia ya, benar-benar. Dia nurut tahu sama aku, katanya cantik kali gue. Iya benar-benar. Iya. Dia tekong kali malu Mi, lu serem takara kali. Iya kayaknya ya. Nggak apa, bagus dong Mi ya kan. Bagus alhamdulillah, karena kan cowok sekarang kan jarang mau Iya benar. arahin kan, dia mau. Memang dia mungkin sukanya mencari tipe wanita yang humoris ya kan, biar nggak jenuh gitu kan. Tapi kalau misalkan cewek cantik mah banyak, cewek yang kayak aku mah nggak ada. Susah. Bener. Susah. Limited edition. Iya nggak ada. Aja ya Umi ya. Mi, tapi kalau misalkan di dalam hubungan ini gitu ya, Umi kalau misalkan lagi sama dia tipe yang kayak gimana sih? Kayak kan Umi kan udah energik, super aktif gitu. Iya, bacot gitu ya. Ketemu Desi gimana sih Mi ketemu dia?
bacot juga. Dia suka ngelawak justru dia sama mamaku kalau aku nggak bagus pasti dimarahin. Oh gitu. Jadi dia adalah penilai sejati Umi. Iya, sama mama juga kayak, ih kurang tuh deh kalau mama ya. Enggak, tadi kamu kurang gimana ya, kurang keluar. Jadi gitu. yang nge-review tuh justru dia berdua gitu. Kalau ya? dia juga kayak, misalkan dia mancing apa, ini, nggak bisa jawab gimana mau masuk lapor pak gitu-gitu. Kalau dia, jadi itu nge-supportnya. Jadi support sistemnya Umi itu memang sekarang memang benar-benar apa ya, membuat Umi itu menjadi semakin semangat lagi ya Mi ya. Semangat lagi. Mi, cita-cita pengen apa Mi dari kerjaan yang sekarang nih Mi? Pengen punya apa? Pengen punya apa gitu, atau pengen bahagian orang tua gimana gitu. Kan kalau tadi Umi target pengen kayak Ayu Ting Ting. Tapi kalau misalnya harapan, doa dan cita-cita Umi pengen apa sih Mi? Pengen punya rumah pasti. Sendiri. Amin. Terus pengen punya mobil pasti. Amin. Pengen umroh. Itu sih Umi pengen banget umroh bareng keluarga. Itu dulu aja sih. Itu dulu aja ya. Insya Allah didengar doanya. Amin. Ya Allah. Namanya Umi niatnya kerjanya buat orang tua, ya kan gitu. Transformasi Umi Query si mantan pemain Lenong Bocah tuh. Itu temanya begitu Mi, judulnya Mi. Oh, transformasi iya, Umi. Transformasi ya kan. Umi bertransformasi ya kan, bertransformer Umi ya kan. Yang dulunya kecil. Cantik sekarang Umi ya. Bohong. Kan? Sumpah. Peres. Eka nggak pernah peres, kalau Eka bilang cantik ya kan. Masa? Nggak usah di OP cantik. Ini udah dagu udah lancip ya kan. Nggak usah tarik benang udah tirus. Hidung minimalis, cucok ya kan. Udah nggak usah diapa-apain lagi Mi, udah cantik segini Mi. Masa? Makanya Davin kayaknya jatuh cinta sama kelepek. Kata gue mah iya Iya dia nggak bisa kemana-mana, kata gue. Cari aja yang lain. Astagfirullahaladzim. Emang nggak boleh lihat Umi dari deket tau. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya kayak kesirap aja astagfirullahaladzim. Ya. Kalau dari jauh biasa Ya aja. Ya Allah. Kalau dari deket kesirap gitu ya Mi ya. Ya gitu Mi, doanya Mi, harapannya. Semoga punya rumah di Kemang kayak Kak Ica. Amin. Yang mau diucapin nih, Umi kalau misalkan dalam hidup yang berjasa siapa aja, Umi ucapin terima kasih dong. Terima kasih buat Kak Aditya Guma yang pastinya udah mentorin Umi sampai sekarang, ngebukain jalan Umi di dunia entertain. Makasih buat Mama yang selalu ada buat Umi, yang nganterin Umi setiap hari kemanapun, gak ada capeknya, gak ada bosennya. Makasih buat Papa, keluarga, kakak-kakak yang selalu nge-support, doain Umi di rumah. Makasih buat mentor-mentor Umi kayak Bang Ranggi, kayak Bang Kima, Bang Bowo, Bang Padil, Anak Sanggar, Mimin, semuanya, Kak anak Icat. gerbang ya. Iya, anak-anak gerbang, Kak Icat juga. Dulu kan ngajarin Umi juga mentor-mentorin ya kan. Iya benar. Tapi sekarang Umi udah best banget. Amin ya Allah. Aku tuh ngeliat Umi tuh kayak aduh keren, bangga, kayak gila Umi tuh berbau dengan senior cepet banget tektokannya gitu. Amin ya Allah. Itu gift ya Mi ya. Gift ya. Jangan disia-siakan Umi ya. Bless dari Allah. Makasih banyak. Semoga Umi menjadi nantinya the next comedian wanita Indonesia. Amin ya Allah. Yang bisa bertahan dan juga berkarir dan panjang karirnya. Bener, ya itu kan? yang paling penting, bisa bertahan panjang karirnya. Amin ya Mi. Umi terima kasih udah datang ke sini, ke Juara Viral ya kan. Semoga Umi makin viral dan semakin sukses lagi dan teman-teman sobat viral jangan lupa nih war ya. Iya war kita war ya. War. Bentar lagi ya. Pokoknya heboh banget, Coldplay mau ke Indonesia tuh heboh banget. Pengen nonton ya Umi ya. Kamu udah nonton ya Kak? Udah yang di Bangkok, tapi seru nggak tapi? Seru banget, treatmentnya tuh beda banget dari konser-konser lainnya. Emang aksi panggung itu keren banget Umi. Parah itu di Bangkok, apalagi kalau di Indonesia kita bangga kalau Indonesia gitu kan. Datengin Coldplay. Datengin Coldplay di GBK gitu. Semoga kita dapat tiketnya Umi ya. Iya dong Kak Icet, kalau ada orang dalam boleh ya. Tapi misalkan ya, tanggal 15 November ya kan. Pilihannya ada tiket Coldplay, terus Umi ada tawaran off air 100 juta dan ada syuting program baru. Umi mau milih yang mana? Iya, yang itu aja nih, yang off air sama yang program. Iya, ya udah. Tetaplah. Duit ya. Coldplay masih bisa di Singapura kalau kita ke Singapura. Bagus, duit dari 100 juta kan bisa nonton Coldplay. Bisa nonton di YouTube juga. Gila, gue harus nonton kalau ada kerjaan. Tapi kalau libur ya udah deh gitu. Iya dong, kalau libur. Kalau ada kerjaan ya udah deh, nonton Coldplay deh. Yaudah kalau gitu anak-anak sekarang. Iya benar ya. Umi makasih ya. Makasih Kak Ica. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan di Juara Viral, juara banget. Umi Query. Nonton terus.